manusia yang ditulis dalam segala keterbatasan ini. Biarlah Roh Kudus membimbing kami untuk menemukan firman yang hidup itu di dalam tulisan-tulisan ini. Pakailah akal budi hati dan jiwa kami, supaya setiap tulisan yang ditulis oleh manusia ini Tuhan ubahkan menjadi firman yang hidup, yang bukan saja hidup melainkan yang menghidupkan hidup kami. Sehingga hidup yang sekali yang kami jalani ini menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, sebab Kristus hadir di dalam apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, dan apa yang kami perbuat. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan setiap kami, baik umat yang akan mendengarkan maupun hamba yang berkhotbah di hari ini, supaya siapapun yang datang ke rumah Tuhan akan memperoleh kelegaan, sebab firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkannya. Biarlah Roh Kudus menguasai setiap kami ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini pembacaan firman diambil dari dua bagian. Saya mengubah dari Ulangan 12 menjadi Ulangan pasal 16. Kita akan membaca kitab Ulangan pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke-16 sampai 17. Lalu dilanjutkan dari surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Saudara, kita akan membaca terlebih dahulu Ulangan pasal 16 ayat 16 sampai 17. Lalu dilanjutkan Roma 12 ayat 1 sampai 2 bersama-sama. Mari saudara-saudara kita membaca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Ulangan 16 ayat 16 sampai 17. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita lanjut membaca surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, tema hari ini adalah cinta Tuhan. Entah mengapa dalam beberapa minggu ini ketika saya berkhotbah selalu disodorkan tema-tema yang bernuansa cinta. Mungkin juga lagi booming, lagi happening kata anak muda, film ADC, Ada Apa Dengan Cinta. Apakah saudara-saudara sudah menonton ADC itu? Pak Alfred sudah menonton? Belum? Oke, nanti sama-sama saya nonton ya. Saudara, kalau kita bicara soal cinta, maka kalimat itu sangat romantis. Hari ini jemaat di mana saya melayani dan ditempatkan oleh Tuhan juga bicara soal cinta. Adalah bagaimana umat merespon cinta Tuhan dalam hari Pentakosta yang seluruh gereja merayakannya di hari ini, memberikan respon dalam memberikan persembahan. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, salah satu tugas terberat pendeta menurut saya, entah kalau Pak Alfred, menurut saya sebagai pendeta salah satu tugas terberat adalah berkhotbah soal persembahan.
Mengapa saudara-saudara? Barangkali alasan ini yang oleh kebanyakan para pendeta, khususnya saya yang ada dalam kependetaan di GKI, enggan membicarakan soal persembahan. Mungkin ya saudara, ini disebabkan alasan moral atau kita budaya timur, yang menjadi alasan mengapa pembicaraan soal persembahan itu dianggap kurang sopan. Ketika saya lulus dari STT Jakarta, saya ditempatkan di sebuah jemaat di daerah Grogol sebelum saya pindah ke Citra. Ketika kami membicarakan, dulu itu namanya JHP, Jaminan Hidup Pendeta. Kalau orang kerja dapat gajinya setelah kerja, ini enaknya pendeta saudara, karena itu banyak-banyaklah saudara memberi anak saudara untuk jadi pendeta. Sekalian promosi. Pendeta diberi gaji dulu di awal. Belum kerja udah dikasih gaji. Sama di sini juga ya Pak Alfred ya. Oke, berarti kita masih sama-sama GKI kalau begitu. Tapi saudara-saudara, dalam rumusan bukan gaji. Mengapa? Makanya dipakai istilah jaminan. Tuhan menjamin kami sebagai hambanya tidak akan kekurangan. Tapi saya pikir kita sama sependapat ya Pak. Juga tidak akan berkelimpahan. Soalnya nanti kalau pendeta terlalu berkelimpahan, takutnya dia ganti profesi. Di dalam hidupnya Tuhan menjamin. Ketika saya masuk jemaat, gak pernah tuh ditanya mau gaji berapa. Waktu Bapak di sini, para penatua memanggil khususnya bendahara dan sarpen, Pak Alfred mau digaji berapa? Oh, tapi nggak ditanya ya. Mau pakai rupiah, mau pakai yen, mau pakai euro, pound sterling, dolar, begitu? Enggak ya Pak, tapi tetap pakai rupiah ya. Kalau kurang, bilang. Kalau lebih, diem. Wah, baik sekali. Itu jempolan. Kalau begitu saya mutasi aja ke sini. Nah, saudara-saudara, tidak pernah ditanya itu. Karena itu pesan almarhum ayah saya. Dia dulu bendahara dan ketua sarpen di GKI Bekasi Timur, tetangga dari sini. Dia selalu mengatakan kepada saya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang Tuhan berikan. Karena dia bendahara, diajarin saya mengelola uang yang Tuhan berikan itu. Nah, karena itu hampir, sekali lagi saya pikir ini sependapat ya Pak Alfred, kita tidak pernah bicara soal uang. Kalau kita kurang uang, kita bilangnya sama bos yang di atas. Tapi nggak usah masuk dalam doa syafaat sih. Nah, saudara-saudara, seringkali mengapa kalau pembicaraan itu disampaikan oleh pendeta soal uang, maka barangkali muncul persepsi dari kebanyakan orang Kristen, oh tuh pendeta matre tuh. Dan bukankah juga banyak para hamba Tuhan yang tersandung soal uang? Cuma memang di gereja nggak ada KPK, itu aja. Saudara-saudara, bicara soal uang itu netral. Tapi sayangnya seringkali uang dianggap sebagai sumber dosa. Satu sifat kita saudara, kalau ada sesuatu kita suka carinya kambing hitam. Tidak kambing putih, sebab kalau kambing putih jadinya sate kambing. Kita seringkali menganggap uang sebagai sumber dosa. Dan saya pikir anggapan ini juga tidak 100% keliru. Sebab materi yang satu ini seringkali menghanyutkan manusia pada tindakan yang keliru.
Apalagi di zaman sekarang, ketika media sosial yang setiap saat bisa membidik orang-orang yang terlibat korupsi. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan yang itu tadi agak enggan, tetapi hamba Tuhan harus terus melaksanakan khotbahnya, dan atas permintaan majelis jemaat di sini, jadi saya taat sesuai dengan surat yang ada, saya harus bicara soal persembahan hari ini. Nah, saudara-saudara, ternyata di tengah-tengah keengganan yang ada itu menarik sekaligus mengejutkan. Bahwa ternyata Alkitab memberikan banyak penjelasan tentang persembahan. Salah satunya, saudara-saudara, dalam Kejadian 28. Yakub berjanji mempersembahkan kembali 1/10 dari apa yang diperolehnya dari Tuhan. Jadi di sana dikatakan Yakub yang janji untuk mempersembahkan kembali 1/10, yang kemudian itu akan menjadi dasar bagi banyak gereja menghimbau kepada umatnya untuk memberikan persembahan persepuluhan. Nah, sejak itu, saudara-saudara, kalau kita membaca ini, maka persembahan dilakukan bukan saja atas dasar sesuatu tuntutan, melainkan kita bisa lihat di sini Yakub tidak dipaksa oleh Tuhan. Tuhan gak bilang nipu ya wo paksa, enggak begitu kan. Tapi dengan jelas dikatakan Yakub berjanji. Tapi dalam perjalanannya kemudian, saudara-saudara, persembahan dimaknai bukan sekedar atas dasar kerelaan, melainkan juga menjadi sebuah kewajiban dalam hidup ritual ibadah orang Israel. Keluaran pasal 25 ayat 2 menuliskan bahwa Allah sendiri yang berfirman, katakanlah kepada anak-anak Israel supaya mereka membawa persembahan bagiku. Jadi yang tadi persembahan atas dasar kerelaan, kemudian dilegitimasi menjadi kewajiban. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengolah kembali hal persembahan dalam perjanjian lama, kita akan menemukan banyak aturan-aturan, bahkan begitu mendetailnya dalam hal memberikan persembahan. Tapi intinya sesuatu yang dipersembahkan selalu dikatakan oleh Alkitab dalam perjanjian lama berasal dari Tuhan dan dikembalikan kepada Tuhan. Dan dasar persembahan itu, kalau Tuhan memberikan yang terbaik, maka persembahan juga harus disampaikan dengan memberikan yang terbaik. Nah, kalau kita membongkar lagi, saudara-saudara, tadi perjanjian lama, sekarang kita memandang perjanjian baru. Dalam perjanjian baru seolah-olah soal persembahan tidak lagi membicarakan soal kewajiban. Mengapa, saudara-saudara? Pendapat ini mengatakan bahwa pembebasan oleh Tuhan kita Yesus Kristus berarti kita dibebaskan terhadap Taurat yang dianggap dalam tanda petik memenjarakan manusia. Aturan-aturan yang dianggap memenjarakan manusia. Tapi hari ini saya mau katakan, saudara-saudara, sekalipun dalam perjanjian lama soal kewajiban memberikan persembahan itu ditekankan, namun bukan berarti umat Tuhan, umat Israel dalam mempersembahkan persembahan kepada Tuhan hanya dalam batasan kewajiban. Tadi dikatakan Yakub memberikan persembahan kepada Tuhan bukan sekedar karena kewajiban, melainkan Yakub ada dalam kesadaran bahwa apa yang dimilikinya adalah semata-mata pemberian Tuhan yang kemudian hari mendorongnya untuk memberikan persembahan. Nah, oleh karena itu boleh saya katakan umat Israel memberikan persembahan bukan pertama-tama dan terutama karena ada aturan atau adanya keharusan yang berasal dari mereka. Memang mereka harus memberi persembahan, tapi keharusan itu harus lahir dari hati yang merasa diberkati. Nah, saudara-saudara, dalam hal memberikan persembahan ini,
Apa bedanya saudara-saudara orang memberikan persembahan dalam kerelaan dan kewajiban? Suatu kali saya diminta memimpin persekutuan Alkitab soal persembahan. Dan kadang-kadang juga ada dalam materi katekisasi. Orang seringkali bertanya, Pendeta Elizabeth, memberikan persepuluhan itu dari mana? Apakah dari gaji bulanan? Atau kalau kemudian saya tiba-tiba dapat, tuh ya kalau orang Jatinegara bilang Kang Tau, gitu kan? Ada lagi nih keuntungan. Dari mana? Itu satu. Yang kedua, kalau saya memberikan persepuluhan, apa kemudian tiap minggu saya juga harus masukkan kantong persembahan itu? Lalu nanti lagi, kalau di GKI suka ada persembahan syukur. Ada lagi persembahan bulanan. Jadi bagaimana tuh mengaturnya? Peraturan-peraturan itu membingungkan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu hari ini saya mau mengatakan tidak perlu kita mempertentangkan soal peraturan. Yang kadang-kadang ketika kita terikat soal peraturan itu akan melahirkan sebuah kewajiban dalam tanda petik keterpaksaan. Nah, kalau kita belajar dari apa yang dituliskan dalam kitab suci kita Perjanjian Lama, umat Israel memberikan persembahan bukan terutama karena ada peraturan atau keharusan, tetapi mereka memberikan persembahan yang memang adalah peraturan itu, keharusan itu yang lahir dari hati yang diberkati. Itu sebabnya peraturan dan keharusan tidak jadi soal. Peraturan dan keharusan itu dilakukan, dikerjakan dalam rasa syukur yang mendatangkan kerelaan. Keduanya berhubungan sangat erat, saudara. Pemberian yang dilakukan dalam kerelaan itu amat besar artinya. Sebab pemberian yang dilakukan atas kerelaan merupakan ungkapan syukur yang keluar dari hati untuk apa yang Tuhan berikan. Dan kerelaan itu akan melahirkan sebuah kewajiban bagi diri sendiri yang mengharuskan kita untuk senantiasa memberi persembahan. Mengapa? Karena ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Jadi bukan sekedar karena peraturan, melainkan kita melakukan peraturan itu dalam kesadaran kita bahwa apa yang aku miliki berasal dari Allah. Saudara, perjalanan saya dari Citra, tadi saya agak sedikit kesiangan karena 8 hari ada hari-hari Prapentakosta kami melakukan serial refleksi intensif dalam rangka mengolah diri sendiri dalam cermin Simon Petrus. Jadi tiap malam pulang jam 11, setengah 12. Tadi agak sedikit kesiangan, saya setir mobil, agak ngebut sedikit sambil nyanyi jalan serta Yesus. Kira-kira sampai nggak ya 50 menit ke tempat ini ya. Nah, saudara-saudara, kalau pagi nggak terlalu macet, agak sedikit terhenti waktu di Cengkareng. Tiba-tiba saudara-saudara, saya lihat ada antrian mobil. Di situ udah jelas-jelas tidak boleh belok ke kanan. Tapi ada 10 mobil mau belok ke kanan. Pendeta juga manusia ya, saudara. Udah tahu nih waktu mepet nih. Tahu nih kata Tuhan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Luruslah supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Tapi iblis selalu mencobai. Lihat, kalau salah sendiri, ketangkap sendiri nggak enak. Sekarang ini kan lagi musim dosa berjemaah kan. Salah berjemaah. Jadi kalau korupsi sendiri masih agak sedikit malu gitu. Tapi kalau korupsi 100 orang, soalnya penjara udah penuh gitu kan. Lihat, kira-kira Elizabeth gimana ya? Belok nggak? Belok nggak? Nah, entah mengapa mata saya lihat di ujung sana
ada ompol alias om polisi. Nggak jadi deh, lurus saja baru cari U-turn untuk masuk tol. Saudara-saudara, dalam hidup kita seringkali ketika ada peraturan, kita melaksanakannya hanya dalam batasan peraturan. Kalau orang melakukan itu dalam batasan peraturan, maka dia hanya melakukannya kalau ada bosnya. Kalau ada ompol tadi, om polisi tadi. Tapi kalau nggak ada, udahlah, dosa-dosa dikit nggak apa-apalah. Kita selalu memberikan excuse itu. Nah, saya mau katakan di sini, saudara-saudara, ketika persembahan itu kita lihat dalam batasan peraturan sementara, maka kita akan selalu bertanya, dari mana saya harus ambilnya 1/10 ini? Apakah hanya 1/10? Apa enggak boleh lebih dari itu? Jarang tuh yang nanya begitu. Malah kalau bisa 1/10 ada diskon 10% enggak, pendeta? Sekali ada ibu-ibu yang tanya kepada saya begini, Bu Elizabeth, suami saya itu lagi jam kerjanya dikurangi. Karena itu gajinya juga berarti dikurangi. Saya mau tanya kepada pendeta supaya kalau saya salah, saya ditegur, kalau saya benar berarti saya dikuatkan. Nah, karena income berkurang, boleh enggak persembahan persepuluhannya saya kurangin juga? Dan persembahan mingguannya saya juga kurangin. Takut enggak cukup, Bu? Saudara, saya mengatakan Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk memberi persembahan. Tuhan juga tidak pernah menghukum kita kalau kita tidak memberi persembahan. Sorga juga nggak miskin kalau kita tidak memberi persembahan. Tapi pertanyaannya saya balik kepada dia. Mengapa bagian Tuhan yang harus kita potong? Mengapa bukan bagian kita yang harus kita pangkas? Bukankah dengan demikian kita sedang belajar melepas egosentrisme kita? Dia bilang gini, nggak mudeng, Bu, ngomongnya terlalu tinggi. Oke, konkretnya gimana ya, Bu Elizabeth? Konkretnya, Ibu, saya lihat setiap kali keramas dan setiap kali ngeblow rambut di salon. Seminggu 2 kali, nggak mungkin dia seminggu sekali itu keramas, bisa kutuan kalau seminggu sekali. Kalau seminggu 2 kali berarti kalau 4 minggu berapa, Pak? 8 kali. Kalau 8 kali dikali sekali keramas plus dengan ngeblow dan sebagainya, ya taruhlah ini langganan dikasih diskon cincai 100.000, berarti 800.000. Kalau itu dipangkas saja separuh. Terus dia bilang, ntar suami saya bilang saya jelek, dia nggak cinta lagi dong, Bu. Muncul persoalan baru. Nah, saudara-saudara, banyak dalam hidup kita ini kita sering kali melakukan bargaining, itu tawar-menawar dengan Tuhan. Dan selalu kita mencari celah keuntungan diri kita. Kalau dalam memberikan persembahan hanya dalam tataran kewajiban seperti itu, maka persembahan kita hanya kita berikan karena kita takut Tuhan tidak memberkati hidup kita. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, tadi dalam teks Perjanjian Lama dikatakan kalau kita menghadap Tuhan, khususnya dikatakan di sini setiap orang laki-laki, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi tekanan pada ayat ke-17 ini mau mengajak kepada kita untuk melihat bahwa tidak pernah ada orang
yang tidak diberkati. Ini catatan penting. Tidak pernah ada orang yang tidak diberkati, termasuk saudara dan saya. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Oleh karena itu tidak pernah ada alasan untuk tidak mampu memberikan persembahan. Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan di dalam ayat 17 di sini? Berikanlah persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kalau kita merasa bahwa hidup kita diberkati, maka pasti dalam berkat yang Tuhan berikan ini ada kemampuan kita untuk memberikannya. Ini persoalannya, saudara-saudara. Kita mampu memberikan, tapi kadang-kadang kita tersandung, kita tidak mau. Kita punya kemampuan, tapi kita kurang punya kemauan. Mengapa, saudara-saudara? Bukankah satu sifat kita, termasuk saya, semakin banyak Tuhan memberi, semakin banyak yang kita sisihkan untuk kita simpan. Semakin banyak berkat materi yang Tuhan berikan, semakin banyak kekhawatiran yang melanda hidup kita. Saudara-saudara, orang semakin banyak uangnya, sempoanya makin kenceng. Karena 1% bagi dia. Bayangin kalau 1% dari 1 miliar udah berapa, Pak, ngitungnya tuh. Itu baru 1%. Apalagi 10%. Kalau ditanya, mana persembahannya dari deposito, bunga depositonya aja udah tinggi, saudara. Dia akan bilang kalau bisa dirapel deh nanti. Ditunda. Akhirnya begitu dilihat jumlahnya, sayang udah mau liburan. Enak juga kalau pergi ke Jepang. Bisa bawa mertua, bisa bawa keponakan. Gak apa-apa saudara-saudara liburan. Tetapi ketika kita melihat jumlah uang persembahan yang besar yang kita tumpuk itu, sekali lagi iblis tahu titik lemah kita. Sama, pendeta juga begitu. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tapi masing-masing dengan persembahan sesuai dengan kemampuan kita. Bukan membawa seberapa yang mau kita berikan, melainkan membawa apa yang mampu dipersembahkan. Mestinya semakin kita diberkati dalam hidup ini, maka semakin besar kemampuan yang kita miliki untuk memberikan persembahan. Persoalannya, saudara-saudara, bagaimana supaya kita membangun kemauan kita itu, supaya dalam kemauan yang utuh itu kita diberikan kekuatan memberikan apa yang mampu kita berikan sebagai persembahan. Kita mencoba melihat apa kata Rasul Paulus dalam surat Roma. Dikatakan di dalam surat Roma, saudara-saudara, bagi Paulus persembahan ternyata bukan sekedar bicara soal materi. Bukan berarti bahwa Rasul Paulus anti materi, bukan. Nanti dulu itu tidak bicara soal materi. Bukan berarti juga materi tidak penting. Yang harus pertama-tama dibereskan adalah bahwa apakah kita menyadari Tuhan adalah pemilik hidup saudara dan saya. Tuhan adalah pemilik hidup manusia. Paulus menggarisbawahi bahwa tubuh manusia adalah milik Allah. Oleh karena itu dia tidak membedakan. Karena memang dia besar dalam pola pikir Yunani yang dimana selalu mengatakan ada pemisahan antara tubuh dan jiwa. Yang dianggap lebih mulia itu adalah jiwa, sementara tubuh dianggap berdosa. Tapi Paulus mau mengatakan di sini bahwa tubuh manusia adalah milik Allah, dan itu berarti hidup manusia adalah milik Allah.
Oleh karena itu manusia dapat memberikan pelayanannya, memberikan persembahannya melalui pikirannya, melalui jiwanya, melalui rohnya, bahkan melalui tubuhnya. Nanti kita lihat bagaimana GKI memaknai persembahannya. Bagi Paulus, tubuh adalah bait Roh Kudus dan alat yang dipakai oleh Roh Kudus. Dalam pemikiran inkarnasi Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, bahkan di dalam kemanusiaan kita yang utuh ini, Tuhan mau memakai kita menjadi persembahan yang hidup. Nah, kalau begitu saudara-saudara, bagaimana saudara-saudara ketika kita memaknai persembahan yang hidup itu dalam prakteknya? Dalam hal ini Paulus menekankan soal keseharian. Apapun yang kita kerjakan, baik itu di kantor, di toko, waktu kita dagang, di rumah, di gereja, dimanapun, bahkan ketika kita menjadi dosen atau guru, kerjakanlah itu semua sebagai persembahan yang hidup bagi Allah. Saudara, beberapa kali saya diminta untuk mendampingi adik-adik saya yang akan ikut percakapan gerejawi. Salah satunya ketika ada pertanyaan dari peserta persidangan, Pendeta Alfred juga mengalami itu. Lalu tiba-tiba ada seorang bapak bertanya kepada calon pendeta ini begini, saudara, suatu hari gereja saudara mendapatkan transfer persembahan yang jumlahnya, orang muda bilang sekarang, wow, hitungan nolnya banyak. Seneng gak? Oh seneng. Pasti bersuka cita. Wah, ini berarti program setahun sudah ada anggarannya. Tapi setelah ditelusuri dari siapa dan mengapa dia memberikan persembahan yang besar ini, ketahuan ternyata money laundry. Sekarang saya mau bertanya kepada calon pendeta ini, sebutlah itu Alfred Monim. Apa yang akan saudara lakukan terhadap uang yang ditransfer 1 miliar ini yang saudara tahu money laundry? Saudara, kalau itu dipertanyakan kepada para penatua, Pak, Bapak penatua ya Pak? Bukan, penatua yang mana? Yang di depan. Ibu-ibu penatua kan? Gak ada yang ngaku ini hari. Gak boleh ibadah gak ada penatua. Coba tolong aku siapa yang penatua. Siapa yang gak ada? Hanya diaken, gak soal. Diaken? Oke. Bu, kalau ditanya kepada ibu, ini uang 1 miliar ini mau diapain? Beli rumah? Wede. Gitu ya. Yang udah jelas-jelas ini money laundry nih. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memandang apa yang Paulus maksudkan di sini, bahwa rasa syukur kita atas apa yang Tuhan berikan itu bukan saja terjadi dalam praktek keagamaan, melainkan Paulus hendak menekankan soal keseharian. Dan itulah yang dia maksudkan dengan ibadah. Saudara, dalam perjalanannya kata ibadah ini, kata ibadah ini berasal dari kata avoda. Apakah arti kata avoda itu? Artinya mengabdikan seluruh hidupnya. Abdi, bukan pembantu ya saudara, abdi. Jadi kalau di keraton, di istana itu ada abdi dalam. Kalau kita tanya Sri Sultan atau kerajaan-kerajaan kecil yang ada di daerah, itu ada abdi. Seorang abdi itu mengabdikan seluruh hidupnya. Jadi artinya saudara-saudara, kalau dikatakan di situ Paulus menginginkan hidup kita ini sebagai persembahan, sebagai ibadah yang sejati,
Maka itu berarti dia menginginkan dalam praktek keseharian kita mengerjakan segala sesuatu yang kita lakukan sebagai korban yang hidup bagi Allah. Paulus menekankan kesejatian ibadah bukan pada hal-hal yang bersifat ritual, apalagi liturgikal, melainkan pada hal-hal yang bersifat sehari-hari kepada Allah. Dan inilah spiritualitas sejatinya dalam iman Kristiani. Ibadah bukan saja ada di dalam gereja, melainkan ibadah juga terjadi di tempat kerja, dalam perjalanan hidup keluarga kita. Memakai istilah yang keren, di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, mestinya itu adalah bentuk ibadah yang sejati kepada Allah. Nah, saudara-saudara, supaya kita mengerti apa itu ibadah yang sejati, Paulus mengatakan membutuhkan transformasi, yaitu apa? Perubahan budi. Dan untuk dapat itu kita harus menjadi ciptaan yang baru. Saudara, pernahkah saudara merenungkan kembali apa sih bedanya ketika saya hidup di dalam Kristus dan sebelum saya hidup di dalam Kristus? Banyak orang Kristen yang kehilangan gregetnya dalam iman Kristiani. Satu kali ada teman saya diwawancara untuk masuk sebuah perusahaan yang sangat Kristiani. HRD-nya tanya, apakah Bapak sudah hidup baru? Ini yang ditanya, ini teman saya orang GKI. Apakah saudara sudah hidup baru? Nah, istilah hidup baru itu di GKI amat jarang diomong ya saudara ya. Terus dia mikir lama gitu ya. HRD-nya nanya lagi, apakah saudara sudah hidup baru? Pertanyaannya sederhana ya saudara. Apakah saudara sudah hidup baru? Sudah atau belum gitu kan? Pilihannya cuma dua. Mikir lama lagi. Kali ketiga ditanya, apakah saudara sudah hidup baru? Dia nggak jawab juga saudara. Sampai akhirnya dia nggak diterima. Lalu dia tanya sama saya, Bu, waktu saya ditanya itu saya bingung jawabnya. Terus saya bilang, Bapak aja bingung apalagi saya. Sudah lama, berapa lama jadi orang Kristen? Saya dari keluarga Kristen. Nenek saya dulu diaken, bapak saya penatua, bahkan ada keluarga kami yang pendeta. Saudara, kadang-kadang kita alpa. Kita tidak menyadari tentang apa arti hidup baru itu. Jadi dia bingung untuk mengatakan, dan dia mempertanyakan dirinya, apakah saya sudah hidup baru? Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Paulus mengatakan, kita baru bisa memberikan persembahan dalam kerelaan kita. Dan kita mewajibkan dalam kerelaan kita memberikan persembahan kepada Tuhan kalau kita sudah mengalami transformasi atau hidup baru. Kita baru bisa memandang bahwa hidup kita ini adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Memang dalam hal ini saudara-saudara banyak orang yang kadang-kadang mengatakan orang Kristen suka lebay. Selalu dalam segala keadaan nyanyinya, besarlah untungku. Udah rugi nih masih nyanyi, jika Yesus milikku. Lagi jalan kepleset jatuh nyanyi, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Tuh kan lebay kan? Bilangnya begitu. Nah, saudara-saudara, apapun kata orang, tapi orang yang mengalami transformasi selalu punya sudut pandang yang beda melihat peristiwa. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita berapa mata? 2. Ada 4 mata kaki. Tapi hari ini saya mau mengatakan Tuhan memberikan kepada kita mata yang istimewa.
Orang yang sudah mengalami transformasi akan memiliki sudut pandang yang berbeda. Mata yang pertama Tuhan berikan kepada kita, eyes of flesh. Ini, mata daging ini. Setelah saya menginjak umur 40 menjelang 50 ini, saya harus pakai kacamata. Kadang-kadang kalau malam, wah mesti penerangannya lebih. Saudara, eyes of flesh ini terbatas. Tapi kadang-kadang yang terbatas ini kita utamakan untuk memandang sesuatu. Kalau lihat sesuatu yang bagus, walaupun milik orang, bagus ya. Lewat istri orang di depan, ya istri saya juga seperti dia, tapi itu 25 tahun yang lalu. Dulu dia begitu langsing, setelah menikah 25 tahun langsung dia. Biasa rumput tetangga selalu lebih indah. Kalau memandang hanya dari satu sisi itu, kita hanya terpesona kepada sesuatu yang fana sifatnya. Yang punya eyes of flesh bukan cuma manusia loh saudara. Di tempat kami kompleks perumahan suka ada banyak kambing Bapak Hansip yang suka makan rumput. Di rumah, depan rumah itu saya tanamin rumput. Botak saudara. Suatu kali saya iseng, saya taruh di pot rumput plastik. Dia bisa bedain loh. Pada rumput plastik itu seger gitu ya. Saya lagi perhatiin, coba kira-kira si kambing bisa bedain nggak? Dia cuma lihat begitu, nggak dicium gitu ya saudara. Dia cuma lihat gitu. Kambingnya gedek saudara. Kalau pakai bahasa Jawa, moh gitu. Jadi saudara-saudara, kalau dalam kita memandang peristiwa dan hidup kita hanya dalam batasan eyes of flesh, jadi kita sama dengan, nah, betul, biar saudara sendiri yang jawab lah. Yang kedua saudara-saudara, Tuhan memberikan kita eyes of mind. Karena itu dalam hidup kita ini kalau ada kejadian kita mikir, kita menganalisanya, kita mencari sebab musababnya kenapa ini terjadi. Kita menyekolahkan anak-anak kita supaya tambah pandai, apalagi sekarang ini kan soal inteligensia itu menjadi yang utama. Kalau cari anak yang pinter, oh matematikanya 10, kalau bisa ada 11 kasih 11 deh. Hebat, soalnya bapaknya itu profesor matematika. Bangga saudara. Nah saudara-saudara sekalian, dalam banyak peristiwa kita juga seringkali menganalisa pekerjaan Tuhan dalam eyes of flesh kita. Enggak salah. Karena itu kalau kita membaca kitab suci juga jangan, ya Tuhan tolonglah, biarlah Roh Kudus menolong aku. Buka, pam, oh ini maksud Tuhan. Bukan itu. Dan hukum kasih mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu juga dengan segenap akal budi. Tapi sekali lagi saudara, kalau kita memandang hidup kita ini hanya dalam batasan eyes of mind, kita akan menemukan penyakit yang namanya kecewa. Saya pernah alami. Tahun lalu 31 Desember 2015 ibu saya meninggal. Hampir 2 minggu dia dirawat di rumah sakit St. Carolus hanya karena radang kandung kemih. Tapi rupanya radang itu menimbulkan bakteri yang masuk dalam darah ibu saya. Dia sempat dirawat di ICU, tapi dokter mengatakan obat yang dipakai itu udah yang terbaik. Dan betul, hanya 5 hari di ICU, mama bisa keluar. Selang dalam perawatan, di ruang perawatan, kami merawatnya dengan penuh harapan nanti dia akan pulang lagi. Rumah saya di Cawang, rumah orang tua saya. Saya bersama dengan tim cleaning service sudah membersihkan rumah, mama akan pulang. Persis tanggal 30 pada saat saya mau rapat di daerah Megaria,
Suster bilang begini, aduh Elizabeth datangnya terlambat, mama mestinya pulang hari ini. Saya terkejut. Sus, beneran? Bener. Supaya 31 Desember itu bisa malam tahun baruan di rumah. Bukannya senang, saya malah kaget. Mengapa? Karena mama belum belajar jalan. Karena itu saya tawar-menawar, sus boleh enggak? Saya dikirim terapis yang akan mengajarkan mama saya untuk jalan. Oh, ada dokter terapisnya. Singkatnya, tanggal 30 Desember sore itu mama belajar jalan dan saya tinggal rapat. Pulang dari rapat dari Megaria, saya balik lagi ke St. Carolus. Saya terkejut, ibu saya sesak napas. Terus saya bilang, tadi belajar jalannya berapa puluh kilometer? Berapa banyak anak tangga yang mama lewati? Adik saya mengatakan, mama cuma melangkah 3 langkah. Setelah itu dia balik lagi ke tempat tidur. Saudara, malam itu kami menunggui mama yang sesak nafas. Tapi pagi keadaan sudah membaik, saya pulang ke Citra. Jam 5 pagi saya ditelepon oleh adik saya, segera ke rumah sakit. Saya balik lagi dari Citra ngebut saudara ke St. Carolus. Ternyata ibu saya sudah agak lega sedikit. Senang saya. Lalu ada pergantian suster, mama sudah tenang, sudah mulai mau tidur. Biasa kok di rumah sakit, tiba-tiba suster bangunin, sarapan gitu kan. Mama saya bilang dia nggak mau sarapan. Oke mam, tapi mau makan obat, perut nggak boleh kosong. Saya bikinin dia susu, dia minum susu, dia makan obat, dia tidur. Cuma selang 1 jam, semua isi perutnya keluar lagi. Dari jam 11 sampai setengah 4, mama sesak nafas. Dokter mengatakan masuk lagi ICU. Saya tanya ke mama, mam, kata dokter mesti masuk ICU. Mama mau masuk ICU, dia cuma jawab. Terus dia berbisik kepada saya, mana cici dan mana adik, serta cucu-cucunya dia ingin kumpul, menantunya. Saudara, cuma 4 jam dia berjuang melawan maut. Jam 4 sore mama dipanggil pulang oleh Tuhan. Dalam logika saya nggak masuk akal tuh saudara. Rekam medis oke. Tapi yang terjadi not oke. 1 minggu. Kalau bisa tuh saya tanya tuh sama dokternya, ada di Cipinang saudara. Kalau bisa tuh saya menggugat rumah sakit. Bagaimana rekam medis ini? Tapi syukur kepada Allah, masih ingat kalau ini pendeta. Saudara-saudara, kalau kita hanya mengenakan eyes of flesh, karena itu 1 mata lagi yang Tuhan berikan kepada kita, eyes of spirit. Eyes of spirit ini yang memandang keluasan dari pekerjaan Tuhan. Mama meninggal 31 Desember 2015. Tidak lama kemudian papa menyusul 31 Maret 2016 yang lalu. Pada hari yang sama Kamis, tanggal 31, yang 1 Desember, yang 1 Maret kemarin. Belum genap 100 hari. Sejak gak ada mama, papa memilih tinggal bersama dengan saya di pastori. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk bersama dia walaupun tidak 100 hari. Saya bersyukur udah tua begini masih tidur sama bapaknya. Kenapa? Karena papa saya membutuhkan banyak pertolongan. Dia kena Alzheimer sejak 4 tahun yang lalu. Ada Parkinson dan kemudian tidak bisa melakukan untuk kebutuhan sehari-hari dia, makan, mandi dan sebagainya.
Saudara-saudara sekalian, kepergian Papa juga di luar dugaan saya. Mendadak dia kolaps ketika saya bertugas di GKI Pasir Kaliki, Bandung. Saya harus berangkat. Tapi sebelum saya pergi, saya bilang dengan Papa, "Pa, tunggu aku. Sebagaimana Papa suka tunggu aku waktu aku sekolah. Sampai saya mau jadi pendeta, saudara, Papa selalu antar jemput saya. Tunggu aku pulang." Selasa saya balik, dia udah setengah koma tapi dia masih bisa lihat saya. Hari Kamis dia betulan pulang. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kalau mama saya kolapsnya 1 minggu, Papa itu 1 bulan, saudara. Hari ini kalau saya bercerita tidak ada cucuran air mata, praise the Lord, Roh Kudus menolong saya untuk ikhlas. Saudara, saya mau katakan, saya yang pendeta aja sampai begini, saudara. Saya yang tahu tentang Tuhan Yesus sejak saya sekolah minggu. Kalau tidak punya eyes of spirit, saya sempat bertanya kepada Tuhan, apalagi yang belum saya berikan. Saya cuma minta tempo sedikit untuk usia papa saya. Pendeta Ferdi Sulaiman tahu betul keluarga kami. Saya sampai menggugat Tuhan, agak sombong sedikit waktu itu, belum bertobat. Separuh umur saya lebih, saya ada di gereja Tuhan melayani. Saya melayani begitu banyak orang tua orang lain. Saya cuma minta waktu sedikit. Tapi selang dengan itu, Tuhan menyinarkan lagi eyes of spirit saya. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya untuk memandang. Tidak ada pencobaan yang melampaui kemampuan saya. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, hidup ibadah bukan nyanyi puji Tuhan di dalam gereja saja, tetapi hidup ibadah yang sejati, kata Rasul Paulus, adalah perjalanan keseharian. Dan untuk memandang hidup ibadah yang seperti itu membutuhkan transformasi, perubahan budi. Kalau mau lihat ini pakai istilah kupu-kupu ya saudara, metamorfosa. Saudara, dalam kapasitas itulah, kalau orang merasa hidupnya dicintai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, maka apapun yang dia punyai itu akan dia berikan sebagai persembahan kepada Allah. Karena itu di GKI persembahan bukan sekedar uang, bukan sekedar duit. Ada 4 bentuk persembahan dalam visi GKI. Persembahan yang pertama adalah persembahan diri. Jadi ketika saudara datang beribadah, ini persembahan diri. Persembahan yang kedua adalah persembahan tenaga. Persembahan yang ketiga adalah persembahan waktu. Persembahan yang keempat ini baru yang terakhir, persembahan uang. Itu sebabnya saudara-saudara tadi saya katakan, saudara dan saya diberkati oleh Tuhan, dan oleh karena itu tidak ada di antara kita yang tidak mampu memberikan persembahan. Kalau kita tidak punya duit, kita masih punya waktu, kita masih punya tenaga, kita masih punya diri. Para pelayan tadi dalam pujian, mereka memberikan persembahan. Karena itu sebagai wujud persembahan, ya intermezzo sedikit, kalau ada orang pelayanan pujian gak usah ditepuk tangan. Sebab dia bukan lagi tampil di sebuah panggung, tapi dia sedang memberikan persembahan kepada Allah. Jadi dia gak perlu lagi puji-pujian dari manusia, karena dia mempersembahkan itu. Saudara-saudara, hanya orang yang mengalami cinta Tuhan, yang sadar bahwa hidupnya berasal dari Tuhan, dan oleh karena itu kesadaran itu mendorongnya untuk memberikan persembahan dalam bentuk memberikan hidupnya yang mau melayani. Kita semua orang-orang yang dicintai oleh Tuhan.
Bagaimana mungkin kita tidak dicintai? Cinta Tuhan nyata ketika Dia mau datang ke dalam dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cinta itu tidak hanya berhenti pada peristiwa itu. Cinta itu berlanjut pada peristiwa Pentakosta. Kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Allah mengutus Roh Penghibur menyertai kita sebagai gerejanya, membarui kita senantiasa. Itu sebabnya Pak Alfred ingat pertanyaan saya, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Kita sebagai gereja reformasi harus senantiasa bersedia dan menyediakan diri kita untuk selalu direformasi, supaya kita mengalami transformasi. Apalagi yang perlu kita ragukan, saudara? Sudah waktunya hidup kita adalah memberi, karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Tuhan menolong kita. Amin.